Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat datang kembali di pembelajaran teknik dasar spektroskopi. Ini merupakan pertemuan minggu ke-8 dan ke-9 dengan harapan Anda akan mendapatkan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa terampil dalam menggunakan instrumen spektroskopi untuk analisis pada laboratorium biokimia. Kali ini praktikum akan dilakukan secara online, jadi data-data yang akan disajikan adalah berupa data-data simulasi, dan diharapkan para mahasiswa mempelajari dengan baik apa itu prinsip dasarnya dari spektroskopi. Dan kebetulan saya sudah melakukan upload materi terkait materi spektroskopi, dan juga penjelasannya nanti akan juga diupload dalam bentuk video. Apa itu spektrofotometer? Jadi kalau spektrofotometer itu merupakan alat pengukur atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel. Jadi dasarnya adalah hukum Lambert-Beer. Jadi hukum Lambert-Beer ini menjadi dasar bahwa bagaimana spektrofotometer itu dapat bekerja. Hukum Lambert-Beer itu didasarkan pada rumus ini. A sama dengan konstanta molar kali C kali R. Jadi A itu adalah absorbansi sampel yang diukur pada panjang gelombang tertentu. Ini itu adalah merupakan konstanta absorptivitas molar yang merupakan konstanta suatu sampel pada panjang gelombang tertentu, atau didefinisikan sebagai absorbansi suatu substansi sampel dari larutan 1 molar yang diukur pada kuvet 1 cm. Dan C merupakan konsentrasi dalam molar dari sampel yang dianalisis, dan L merupakan tebal atau panjang kuvet yang dapat diisi larutan yang diperhitungkan dalam 1 cm. Berdasarkan rumus itu, maka ketika Anda membuat suatu kurva standar, maka kita akan dapat menentukan estimasi konsentrasi sampel berdasarkan standar kurva yang kita bentuk. Makanya penggunaan spektrofotometer ini sudah sangat umum di dalam mengukur bagaimana kandungan DNA, RNA, dan juga protein. Itu menjadi dasar pengukurannya. Berdasarkan persamaan ini 4.1 ini, bahwa absorptivitas tidak memiliki satuan. Jadi absorbansi itu tidak memiliki satuan, sehingga unit absorbansi merupakan satuan yang biasa digunakan. Absorptivitas molar merupakan karakteristik suatu zat yang menunjukkan berapa banyak cahaya yang diserap oleh suatu senyawa dalam sampel pada panjang gelombang tertentu. Dengan demikian, semakin besar nilai absorptivitas molar suatu senyawa, maka semakin banyak cahaya yang diabsorpsi olehnya. Atau dengan kata lain, nilai absorpsi akan semakin besar. Jadi begitu. Hukum Lambert-Beer, nah ini yang perlu diperhatikan sekali. Jadi ketika Anda menggunakan sampel dengan konsentrasi yang besar, itu akan memengaruhi pengukuran pada berdasarkan hukum Lambert-Beer. Ini menjadi kelemahan dalam analisis spektroskopi berdasarkan hukum Lambert-Beer. Jadi ketika konsentrasi yang besar itu, maka yang terjadi adalah biomolekul akan saling berdekatan. Maka nilai absorptivitas molar pada suatu biomolekul akan terpengaruh atau berubah. Dengan demikian, secara kuantitatif, pengukuran yang dilakukan tidak dapat mencerminkan jumlah atau konsentrasi biomolekul dalam sampel yang dianalisis. Maka upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pengenceran, dan biasanya umumnya pengukuran kuantitatif itu dapat diterima pada absorbansi sekitar 0,2 sampai 0,8, atau untuk toleransi dapat berkisar antara 0,1 sampai 0,9. Itu secara absorbansi. Jadi jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengukuran secara kuantitatif dengan spektroskopi ini tidak dapat dilakukan. Ini menjadi permasalahan. Jadi yang
sangat perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan riset dengan spektroskopi ini, jika absorpsi sampel lebih tinggi, maka upaya untuk pengenceran merupakan cara alternatif yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pengukuran pada rentang absorbansi yang ditentukan. Jadi ini ya, 0,2 sampai 0,8 atau minimal 0,1 sampai 0,9 absorbansinya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk mengukur suatu konsentrasi senyawa pada suatu sampel dapat didasarkan pada pengukuran dengan absorbansi pada suatu larutan. Namun hal tersebut tidak menjelaskan apa itu absorbansi. Definisi lain absorbansi adalah A sama dengan log I0 per I. Dengan I0 itu merupakan intensitas cahaya datang, dan I itu merupakan intensitas cahaya yang melewati sampel, atau dengan kata lain sebagai intensitas cahaya yang diteruskan. Berkurangnya intensitas cahaya karena adanya serapan atau absorpsi oleh larutan sampel yang dilewati. Intensitas cahaya setelah melewati larutan disebut dengan transmitan atau transmisi, dan biasanya dinyatakan dalam satuan persen transmitan. Sedangkan yang diserap adalah absorbansi. Ini gambar 1 menunjukkan internal spektrofotometri. Jadi ini lampu, ini cahaya datang, ini cahaya yang diteruskan. Ini kalau kuvet ukuran 1 cm, ini detektor. Nah, ini detektor inilah yang akan mengukurkan berapa cahaya yang diserap. Baik, untuk praktikum yang sebenarnya ini adalah desain praktikum yang dilakukan secara offline begitu. Itu ada 2 kegiatan, maka di sini dilakukan di minggu ke-8 dan juga minggu ke-9. Minggu ke-8 adalah harapannya spektrum absorpsi hemoglobin. Minggu ke-9 adalah analisis kolorimetrik biuret pada serum protein. Jadi yang dilakukan pada minggu pertama, minggu ke-8 spektrum absorpsi hemoglobin itu adalah bagaimana hemoglobin merupakan metabolit yang berupa protein yang berwarna merah dan besi yang terikat pada molekul heme. Yang kedua, metabolitnya saling berikatan. Daerah sinar tampak visible merupakan daerah spektrum hemoglobin yang menunjukkan karakteristik dari banyaknya protein heme yang terkandung dalam protein. Jadi ini bagaimana protein ini kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer. Sudah banyak sekali literatur terkait dengan absorpsi hemoglobin. Nanti silakan dilakukan pengecekan dengan menggunakan literatur. Yang dilakukan adalah persiapan pelabelan kuvet. Kuvet 1 mengandung 4 ml air destilata, kuvet 2 mengandung 4 ml darah yang diajarkan dalam air destilata. Catat faktor pengenceran yang dilakukan. Ini kalau dilakukan dengan secara offline ya, di laboratorium. Kuvet 1 merupakan blanko. Jadi kuvet 1 itu berfungsi sebagai blanko. Blanko berarti menggunakan pelarut yang sama yang digunakan untuk melarutkan sampel. Ya, ini ya konsepnya ya. Jadi itu. Jadi untuk mengenolkan blanko itu fungsinya. Gitu. Nah, datanya bagaimana absorbansi antara dari 400 sampai 700. Jadi nanti dari sini Anda akan diminta menentukan panjang gelombang maksimum dari variasi warna. Pada pengamatan ini Anda juga akan melihat spektrum cahaya merah pekat ke ungu pucat. Bagaimana itu spektrum bisa terjadi? Tentunya karena tidak dilakukan secara offline di laboratorium, Anda diminta mencari literatur untuk data-data itu. Kemudian yang kedua adalah analisis kolorimetrik biuret pada serum protein. Jadi protein dapat bereaksi dengan ion tembaga dalam larutan basah membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang menyerap cahaya pada panjang gelombang 550 nanometer. Ya. Reaksi tersebut merupakan reaksi dasar pengukuran analisis protein dengan biuret secara kolorimetrik. Kolorimetrik berarti teknik pengukuran suatu sampel berdasarkan reaksi pembentukan warna. Dalam hal ini reaksi biuretnya digunakan adalah CuSO4 dalam NaOH. Jadi ketika reaksi biuret CuSO4 dalam NaOH ini ditambahkan pada sampel larutan protein, maka akan dihasilkan kompleks protein biuret dengan konsentrasi yang sama dengan konsentrasi protein yang dalam larutan sampel. Dengan demikian,
Pengukuran pada panjang gelombang 550 nanometer untuk kompleks protein biuret dapat merefleksikan pengukuran protein dalam sampel yang dianalisis. Itu prinsip kerja dari teknik biuret ini. Dalam pekerjaannya ada dua tahapan dalam analisis protein dengan biuret. Tahap pertama adalah membuat kurva standar. Jadi kurva standar ini berfungsi sebagai ekivalen untuk menentukan seberapa besar konsentrasi protein yang dalam sampel. Kurva standar yang digunakan untuk penentuan protein total itu biasanya bovine serum albumin, itu yang umum ya, protein standar yang akan digunakan dalam praktikum ini, karena protein akan bereaksi dengan reagen biuret yang dengan cara yang sama, sehingga kurva standar dibentuk dapat memberikan nilai E ya, yang nilai tadi ya, absorpsivitas molar yang dapat digunakan untuk semua sampel larutan yang direaksikan dengan reagen biuret. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah mereaksikan serum protein dalam larutan sampel dengan reaksi biuret dan mengukur absorbansinya. Jadi absorbansinya nanti diekivalenkan dengan kurva standar. Seberapa besar nilainya nanti akan dapat ditentukan. Baik, ini yang dilakukan, nanti akan ada data simulasi. Jadi nanti dari sini juga akan Anda harus membuat konsentrasi-konsentrasi. Ini adalah sampel tabung 1S, 2S, 3S, 4S ini adalah sampel. Ini adalah blanko. Ini adalah kurva standar, ini blankonya. Blanko yang fungsinya untuk mengenolkan begitu ya. Kurva standar berupa bovine serum albumin dan seterusnya. Jadi ini semakin ke sini semakin tinggi konsentrasinya begitu ya. Ini juga begitu, semakin ke sini semakin tinggi konsentrasinya. Baik, ini nanti akhirnya dengan serangkaian tahapan ini nanti ujungnya adalah dibaca pada panjang gelombang 550 nanometer dan blanko digunakan sebagai untuk mengenalkan, hasilnya dicatat pada lembar data. Nah, para mahasiswaku sekalian, jadi apa yang Anda siapkan? Jadi sebentar. Apa yang perlu Anda lakukan adalah ini adalah praktikum minggu ke-8 dan 9. Jadi di praktikum minggu 8 dan 9 ini adalah teknik dasar spektroskopi. Di teknik dasar spektroskopi ini akan memberikan pembekalan tentang teknik dasar spektroskopi. Materi dapat dilihat pada PDF laporan PDF ini ya maksudnya, dan laporan harus diupload dalam bentuk PDF sesuai template yang diberikan. Templatenya ini dan dijadikan PDF ya. Tolong itu diperhatikan. Template yang ini dijadikan PDF. Apa saja yang harus Anda laporkan? Begini. Baik. Jadi ini adalah laporan praktikum landasan biokimia untuk teknik dasar spektroskopi. Ini berupa covernya. Kemudian buat laporan saya beberapa pertanyaan. Jelaskan berdasarkan bahasa Anda terkait hukum nomor Bir. Jadi jangan mengcopy paste dari yang telah saya tulis begitu ya. Jadi kalau bisa dengan bahasa yang Anda berikan. Kemudian jelaskan prinsip pengukuran protein secara spektroskopi dengan reaksi biuret dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian ini adalah data. Jadi ini adalah data panjang gelombang absorpsi, panjang gelombang dari 400 sampai 700. Nah, berdasarkan data ini, silakan Anda melakukan simulasi. Buatlah grafik antara absorbansi sumbu Y terhadap panjang gelombang sumbu X. Berdasarkan grafik yang Anda buat pada panjang gelombang, berapa terjadi absorbansi maksimum? Tunjukkan warna setiap daerah panjang gelombang dari plot spektrum yang dihasilkan berdasarkan pengamatan yang telah Anda lakukan pada tahap nomor 3. Silahkan cari literatur yang mendukung dari warna tersebut. Oke. Misalnya, jadi misalnya ini adalah absorbansi. Ini absorbansi. Ini panjang gelombang. Baik. Ini absorbansi. Tanda 400
500, 600, 700. Ini katakan 0,05, 0,85 katakanlah 0,25, 0,05. Jadi yang akan Anda lakukan adalah seperti ini. Oke. Dari sini kita membuat kurva. View data formula. Oke. Ini kurvanya. Coba yang ini. Baik. Oke, gini ya. Dari sini kita akan coba mana yang menjadi sumbu X dan sumbu Y. Oke. Baik, ini adalah panjang gelombang. Nanometer. Ini adalah absorbansi. Baik, dari sini kita mencoba mengedit dari format ini. Kita ingin mendapatkan minimumnya adalah 400, maksimumnya adalah 800. Maksimumnya 800, oke. Ranknya mungkin kita buat 50. Baik, ini ya. Oke, dari sini kita coba memperbaiki datanya. Oke, begitu. Terus kita coba perbaiki format ininya. Kita inginnya berdalam bentuk apa nih? Kita inginnya dalam bentuk oke, sebentar. Baik. Artinya kalau dari sini aja udah kelihatan ya. Berarti panjang gelombang maksimum itu ada di sini. Jadi panjang gelombang maksimum terjadi pada panjang gelombang 500 nanometer dengan absorbansi maksimum. Artinya begitu ya. Jadi ini nanti Anda buat seperti ini. Jangan lupa ini data-data ini menjadi penting untuk Anda tentukan. Gitu ya. Silahkan nanti Anda buat untuk yang data ini. Baik, data selanjutnya adalah silakan Anda jawab dan grafik Anda buat. Selanjutnya adalah ini. Analisis kolorimetri buiret pada serum protein. Jadi sudah saya berikan data-datanya, absorbansi dan seterusnya. Jadi nanti tinggal Anda membuat seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah buat plot grafik antar absorbansi terhadap variasi konsentrasi standar BSA. Nah, nanti berarti misalnya gini. Ini jadikan ini berarti konsentrasi, ya. Ini konsentrasi misalnya satuannya apa? ppm katakanlah ya, ppm. Misalnya di sini 10, 20, 30, 50 ppm. Nah, ini katakanlah di sini 0,05, oke. 0,15, 0,30, 0,60. Nah, dari sini
kita coba chart desainnya. Cari yang modelnya ini. Baik, dari sini oke, ini nggak keluar ya. Kita coba cari data yang oke. Sebentar ya, kita sebenarnya dari sini udah kelihatan persamaannya, bahwa persamaannya Y sama dengan 0,001 bat X dikurangi 0,11 dengan R kuadrat sekitar ini. Bentar. Kalau kita ingin membuat chart design, ceng oke, kita ulangi dari awal aja. Jadi konsentrasi terhadap ini, terus kita buat coba insert, cari datanya mana. Oke, ini aja. Add trade line, kita pilih linear ya. Dari linear display equation chart, display R square gitu ya. Nah, ini akan terlihat seperti itu ya. Baik, nah ini dihapus saja ini karena ini menjadi jelek, biar clear. Terus ini kita beri XY. Oke, ini tadi kita ulangi lagi. Add trade line, ulang ya. Linear display ini, Oke, dari sini. Nah, nanti coba kita ya. Oke, jadi persamaannya tuh ini ya. Persamaannya adalah ini. Ini adalah bovine serum albumin, satuannya ppm. Ya, ini absorbansi. Oke, jadi kita punya persamaan Y A X B gitu ya. Jadi kalau persamaannya kan begini kan, persamaannya itu persamaan linear, konsep persamaan linear ya. Tolong nanti diperhatikan bahwa Y sama dengan A plus BX gitu ya. A sebagai konstanta, BX berarti kan ini kan BX gitu ya. Oke, A plus BX. Jadi kalau berdasarkan ini, jadi Y nya berapa di situ? Y nya adalah
yang akan ditanya. Y-nya nanti akan Y-nya berapa besar absorbansi. Y itu absorbansi kan? Y itu berarti absorbansi. Kalau A itu berarti kan ini nilai minus 0,11 itu A. X-nya itu adalah nanti yang akan dicari ini yang akan dicari. B-nya itu adalah 0,014. Jadi kalau misalnya kita punya sampel absorbansinya adalah 0,12 gitu ya. 0,12 absorbansi. Ini absorbansi sampel kita. Berapa konsentrasinya? X. Berarti kan yang pertanyaannya adalah X. Kalau X dari situ itu berarti sama dengan absorbansi, ya kan? Absorbansi berarti absorbansi sampel ya, berarti absorbansi ini 0,12 dikurangi dengan dikurang karena ini udah nilai itu berarti dengan ini, dengan nilai A, terus dibagi dengan nilai B 0,014. Hasilnya adalah 16. Berarti sekitar ini ya, 16 ppm. Berarti sekitar di sini kan? Sekitar di sini posisinya. 16 ppm. Jadi konsentrasi sampel X ini, X-nya nilainya adalah ini. Kita jadikan dua angka di belakang koma. Oke, jadi ini nilainya. Jadi nilainya ppm. Atau kalau kita satuan mikrogram per mililiter misalnya. Itu yang dia harus lakukan. Jadi ini yang Anda akan buat simulasi-simulasi seperti ini sehingga nanti menjadi hal yang perlu Anda perhatikan. Jadi kemudian dari data ini tentu ada banyak data, nanti Anda harus melakukan convert faktor pengenceran misalnya. Ini juga harus dilakukan karena yang data yang di sini ini belum ada konsentrasinya. Ya, ini baru volume total begitu ya, dan seterusnya. Dan ini konsentrasi yang harus Anda lakukan melakukan seperti ini. Ya, silahkan nanti bereksperimen, dan kalau ada pertanyaan silahkan Anda komunikasi dengan saya atau dengan asisten saya yaitu Jajal Kalvindi untuk bertanya terkait data dan seterusnya. Jadi ini hitunglah nilai E dengan hukum Naber-Beer, konsentrasi protein dan seterusnya. Ini sesuai pertanyaan-pertanyaan ini silahkan dijawab dengan baik. Baik, semoga praktikumnya lancar dan laporan yang dibuat lancar. Ingat bahwa laporan dibuat dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF untuk memudahkan komunikasi. Baik, sekian dari saya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.